Pemerintah mengurangi jumlah bandara yang melayani penerbangan internasional. Dari 35 bandara berstatus internasional, sebanyak 18 bandara diturunkan melayani penerbangan domestik. Adapun jumlah bandara internasional di tiap pulau antara lain 5 bandara di Sumatera, 5 bandara di Jawa, 3 bandara di Bali Nusa Tenggara, 1 bandara di Kalimantan, 2 bandara di Sulawesi dan 1 di Papua. Lantas apakah penurunan status lebih dari separuh bandara internasional Indonesia ini karena beberapa bandara sudah tidak dan atau jarang melayani rute internasional? Hai teman-teman, kalian tahu nggak? Ternyata ada 17 bandara di Indonesia yang tadinya berstatus internasional, tapi sekarang berubah jadi bandara domestik aja. Kok bisa gitu? What? Apa penyebab dan alasan keputusan itu? Yuk kita bahas lebih lanjut, biar nggak penasaran. Bakal seru banget buat tahu gimana fenomena ini berdampak pada industri penerbangan dan perekonomian kita. Jadi, simak terus supaya kalian bisa lebih paham kenapa banyak bandara internasional akhirnya harus turun status. Stay tuned. Oke, dari informasi yang saya rangkum, ada beberapa hal yang menjadi penyebabnya, yaitu 1. Minimnya wisatawan mancanegara. Jadi teman-teman, alasan pertama kenapa banyak bandara internasional turun status jadi bandara domestik itu karena minimnya wisatawan mancanegara yang masuk melalui bandara tersebut. Kita ambil contoh di Jawa Tengah. Penerbangan internasional dari luar negeri ke bandara-bandara di sana tuh relatif sepi banget cuy. Jadi nih, dari data yang saya baca di Kompas, sejak tahun 2022, bandara-bandara di Jawa Tengah tuh cuma nerima sekitar 670 wisatawan asing aja. Pada tahun 2023, ada sedikit peningkatan jadi sekitar 900 orang. Dan target terbesar sebenarnya ada di tahun 2024, yaitu harapannya bisa mencapai 200.000. Tapi sayangnya, kenyataan nggak seindah harapan ya. Karena kebijakan yang berubah-ubah bikin target ini jadi nggak realistis teman-teman. Makanya, status internasional bandara ini dicabut, dan sekarang cuma melayani penerbangan domestik aja. Ternyata dari 35 bandara yang semula internasional, itu mungkin hanya 5 saja yang betul-betul melayani ke rute internasional di berbagai negara. Sementara sisanya ke negara-negara tertentu saja, dan tadi sudah disebut Malaysia dan Singapura, yang ini justru akhirnya hub internasional itu tidak di negara kita. Lebih banyak ke Singapura dan Malaysia. Nah ini kan sangat disayangkan, harusnya hub itu bisa kita lakukan di negara kita sendiri gitu ya. Kebijakan ini tentu berdampak besar pada industri penerbangan dan pariwisata lokal. Karena nggak ada lagi wisatawan asing yang bisa langsung turun di Jawa Tengah. Gitu cuy. 2. Efisiensi dan efektivitas operasional. Alasan kedua, mengapa banyak bandara internasional turun status menjadi domestik adalah soal efisiensi dan efektivitas operasional. Beberapa bandara internasional hanya melayani penerbangan jarak dekat, dari atau ke satu atau dua negara aja. Bahkan nih, ada yang hanya memiliki beberapa penerbangan internasional dan beberapa lainnya malah sama sekali nggak punya layanan penerbangan internasional. Karena kondisi ini, operasional bandara-bandara ini jadi kurang efektif dan nggak efisien cuy. Oke. Akhirnya, bandara-bandara tersebut turun status dari internasional menjadi domestik. Selamat pagi Mas Yuda. Ya, kalau tadi saya mengutip dari pernyataan Pak Sandiaga Uno bahwasanya ini salah satu faktornya adalah efisiensi, bahkan bisa mencapai 15 hingga 20%. Apakah ini merupakan salah satu pertimbangan utama untuk memangkas status 17 bandara internasional menjadi domestik ini, Bu? Ya, sebenarnya ketika kita menetapkan 17 bandara internasional ini sudah melalui pertimbangan yang matang ya, dan kita juga sudah melakukan koordinasi lintas sektoral di bawah koordinasi dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi. Termasuk juga di situ ada sektor pariwisata, dari Kementerian BUMN juga. Jadi memang sudah melalui pembicaraan matang. Dari semula ada 34 bandara internasional di Indonesia, sekarang cuma tersisa 17 aja cuy. Dikutip dari Kompas, keputusan ini diambil melalui keputusan Menteri nomor 31 tahun 2024 yang menetapkan daftar bandara internasional pada 2 April 2024 lalu cuy. Katanya sih keputusan ini bertujuan buat memastikan pemanfaatan bandara lebih efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan penerbangan domestik. Katanya. Oke. Ya semoga aja gitu ya. Apalagi banyak beredar info kalau ini juga jadi salah satu cara buat menekan penurunan devisa negara. Gimana menurut teman-teman? Coba komen. 3. Mendorong sektor penerbangan nasional.
pasca pandemi. Alasan ketiganya nih adalah buat mendorong sektor penerbangan nasional pasca pandemi. Ini sempat dibicarakan oleh Adita Irawati, juru bicara Kemenhub, kepada Tempo. Jadi, tujuan penghapusan status 17 bandara internasional ini sebenarnya buat mendukung pemulihan sektor penerbangan nasional yang sempat terpuruk akibat pandemi COVID-19 lalu, cuy. Saat pandemi, pembatasan perjalanan internasional membuat banyak bandara kehilangan aktivitas penerbangan, terutama yang melayani rute luar negeri. Nah, karena itu, dengan fokus kembali penerbangan domestik, diharapkan bandara-bandara ini bisa lebih optimal memfasilitasi perjalanan dalam negeri dan memperkuat konektivitas nasional. Nice. Dengan demikian, sektor penerbangan diharapkan bisa lebih efisien, bangkit dari krisis, dan memberikan layanan yang lebih baik ke seluruh penjuru Nusantara, cuy. Nah, mengapa kemudian kita tetapkan 17 ini? Sebenarnya secara besarnya adalah kita berupaya justru untuk mendorong dunia aviasi nasional ya. Semenjak pandemi COVID ini sebenarnya kalau bicara sektor transportasi, itu aviasi adalah yang paling terdampak. Bahkan bisa sampai 90% penurunannya ya, pertumbuhannya negatif 90%. Sejak tahun 2022 itu trennya sudah mulai membaik ya, dan kita lihat ini perlu diperkuat lagi. Langkah strategis ini buat ngebantu industri penerbangan lokal pulih dan berkembang lagi, sekaligus menjadi fondasi penting buat pertumbuhan ekonomi pasca pandemi. Gitu harapannya teman-teman. Gimana menurut kalian? Beneran bisa tercapai nggak kira-kira? 4. Menjaga penerbangan internasional pasca pandemi. Alasan keempat adalah buat melindungi penerbangan internasional pasca pandemi. Keputusan ini bertujuan menjadikan bandara-bandara yang masih berstatus internasional sebagai hub atau pengumpan penerbangan internasional di dalam negeri. Dengan pengaturan ini, bandara yang tetap beroperasi sebagai internasional bisa lebih optimal melayani rute luar negeri. Mereka dapat berperan sebagai pusat konektivitas yang kuat, menghubungkan berbagai kota dan negara dalam jaringan penerbangan global. Selain itu, dengan fokus pada bandara tertentu, pelayanan penerbangan internasional jadi lebih efisien dan mudah dikelola. Dan ini juga sebenarnya dari pihak pengelola bandara, dalam hal ini adalah Angkasa Pura Indonesia, itu juga sudah menyatakan justru mereka menyambut baik ya. Karena mereka bisa lebih, sekali lagi lebih efisien dan bisa meningkatkan produktivitas bandara-bandara. Karena tadi ketika ada fasilitas yang tidak tergunakan akibat tidak adanya penumpang, itu memang cost-nya akan menjadi lebih besar. Sementara mungkin buat mereka sendiri secara kinerja juga jadi terdampak ya. Nah, ini yang juga menjadi pertimbangan kami. Jadi kalau bicara soal dampak kepada siapa saja stakeholders di dalam bandara, justru dari pihak pengelola bandara ini menyambut baik sekali, Mas. Dan ini juga sudah ditunggu sebenarnya. Langkah ini diharapkan bisa ngebuat penerbangan internasional Indonesia itu tetap kompetitif dan memastikan bandara pengumpan tersebut memiliki kapasitas yang cukup buat ngedukung arus penumpang dan logistik ke berbagai belahan dunia. Oh my god! Wow! Kalau menurut saya, maunya kebijakan ini tuh supaya pengolahan bandara internasional lebih efektif dan tepat sasaran. Biar nggak ada dana yang terbuang sia-sia cuma buat mempertahankan status bandara internasionalnya itu. Tapi nyatanya jumlah warga negara asing yang mendarat di bandara tersebut ternyata minim. Gimana pendapat kalian? Coba komen. Nah teman-teman, jadi itu tadi alasan dibalik kenapa banyak bandara internasional berubah status jadi bandara domestik. Versi saya ya. Dari minimnya wisatawan mancanegara, efisiensi operasional, hingga pemulihan sektor penerbangan pasca pandemi. Semua langkah ini diambil untuk memastikan bandara-bandara kita bisa berfungsi optimal dan mendukung konektivitas nasional maupun internasional. Meski ada perubahan status, kita tetap bisa optimis langkah ini justru membuka peluang buat penerbangan domestik untuk berkembang dan memastikan bandara internasional yang masih ada tetap menjadi hub penting bagi Indonesia dan dunia. Jadi yuk tetap dukung industri penerbangan kita dengan semangat positif dan sama-sama berharap agar konektivitas penerbangan di Indonesia semakin kuat ke depannya. Nice. Oke, segitu aja video saya kali ini tentang kenapa banyak bandara internasional turun status jadi bandara domestik. Walaupun sebenarnya bikin kesel buat warga asal daerah yang bandaranya turun status, cuma ternyata ada alasan penting dibalik keputusannya ya teman-teman. Jadi kita ikuti dan pantau dulu aja. Kedepannya kebijakan ini bakal sesuai atau enggak. Seperti biasa, jika ada yang ingin menambahkan, mengkoreksi atau menyanggah bisa komen di bawah ya. Kita diskusi di sana bareng-bareng. Dan tekan tombol like-nya jika suka, jangan lupa subscribe, share,
sebanyak-banyaknya karena sharing is caring. Jangan lupa juga klik tombol loncengnya biar nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya di channel saya. Bye!